wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan untuk main ke kebunnya Mas Panji. Mas Panji ini di daerahnya terkenal sebagai spesialis batu. Jadi di sini pohon-pohonnya itu banyak yang di batu, terus koleksi juga fosil-fosil, sama ada juga stalaktit. Nanti akan saya tampilkan videonya. Oke, saya di sini berkesempatan untuk melihat Mas Panji sedang mempruning salah satu koleksinya. Sebelum masuk ke pruning Mas Panji, ini dulu mendapatkannya bagaimana awalnya? Ini sebenarnya saya nggak sendiri dongkelnya, dulu itu sama pendongkel juga daerah sini. Kebetulan pas itu di hutan Sodong, namanya hutan Sodong. Dulu waktu di Sodong itu masih banyak sekali bahan-bahan. Saya bawa orang dongkel, wong saya sendiri nggak bisa kalau dongkel itu. Ini batu di sini, Ya. muter itu batu di bagian sini dibeteli. Ini coba mas, ini dikatakan ini ya cuma segini. Sebenarnya pohon segini. Dulu pohon itu tingginya segini, ini sampai sini, ini juga menjulang ke atas sana. Kira-kira 3 meter ke atas itu. Ya kecil segini. Tapi setelah batang ini nggak ngepen nggak gitu. Ini kan proses, jadi ini sudah begini, sudah saya buat ngepen gini. Ini proses kemarin ya sekitar 3 tahun. Ini saya dapat 2016. Saya potong ini bagian sini ini loh mas, kamera sini. Nih saya potong ini. Tadinya di 0 kan, ini 0. Cuma ada cabang ini kan batang tunggal. Cuma ada cabang 1, 2, 3, 4 ini. Ini batang baru, ini saya potong sini del. Ini ranting baru, ini juga ranting baru. Saya memanfaatkan cabang-cabang yang ada, cabang asli yang dulu ini, yang ini. Kemudian ya prosesnya sekitar 2 tahun dapat ini yang di atas ini. Tadi mungkin ada yang belum tahu, jadi betel itu kayak pahat tapi ya betel untuk batu. Nah ini mecah batu ini, di sini mecah ini, muter. Kebetulan di sini kosong, di sini ada begini. Kalau ini baru, ini tambahan baru. Ini kebetulan tadi saya ganti pot. Kemarin potnya dipinjem mau dicetak. Ini potnya seadanya dulu. Saya ganti sebentar buat direview. Saya ganti pot seadanya. Besok potnya nggak kayak gini, ini pot seadanya dulu. Rencana pakai pot apa ini Mas Panji? Ini tipis, nanti kotak segini. Persegi. Agak iya persegi, agak memanjang sedikit segini. Tapi tipis nanti. Tadi diceritakan bahwa ini itu spesialis batu. Kira-kira kenapa kok sukanya yang di batu? Ya utamanya kalau saya unik. Ya. Yang pertama unik. Yang pertama yang jelas langka, sulit kalau di batu. Dan apa ya, kesannya itu lebih sangar. Kalau menurut saya begitu. Karena itu kembali lagi ke masalah selera ya. Iya. Dan ini katanya dapat bendera merah di kelas prospek. Iya, kelas prospek. Kemarin baru berani ikut prospek. Iya, kemarin di pas yang di Klaten itu, pameran di Klaten. Kebetulan ikut. Saya bawa satu ini, wong bingung mau bawa yang gede-gede itu berat. Saya bawa ini, kebetulan batu juga berat. Kemarin saya bawa, ya alhamdulillah dapat merah. Ada nanti sertifikatnya, bisa dilihat. Kira-kira kenapa kok bisa dapat merah? Ya kalau saya menerka ya ini mungkin ilmu juri kemungkinan.
begini kalau sebenarnya kita melihat ilmu alam, istilahnya itu apa ya, kehidupan pohon itu di alam itu bagaimana, mendekati apa namanya, Kemiripan. mendekati ya kemiripan. Bonsai itu sebenarnya kan miniatur sebuah apa ya, sebuah pohon. Jadi besar. ya saya yakin kalau ini apa namanya cabang itu semakin dari dari batang utama inti ke cabang itu semakin kecil, istilahnya kalau semakin ngepen itu ya. pasti juri pasti melirik nanti. Cara dia mencari matahari itu gimana, yang paling atas itu mesti kebanyakan ke atas, yang bawah itu gimana dia supaya dapat cahaya matahari, pasti dia kalau kalah sama yang di atas pasti dia lebih keluar, lebih belosor begitu istilahnya. Kalau pangkalnya ini saya lihat lebih nyengkram batu. Ini apa juga pengaruh? Kalau saya kira sebenarnya kalau inti dari penilaian itu pertama itu cakaran, Mas. Cakaran akar. Ya. Gerak dasar sama percabangan, detail cabang. Detail cabang itu seperti apa? Detail cabang. Kalau dia itu hidup di alam itu bagaimana? Kalau saya kan lihatnya mungkin ya, ini saya persepsi saya sendiri. Juri itu ngelihatnya kalau ini akarnya mungkin tidak terlalu perhatikan. Iya, terlalu dipermasalahkan karena dia hidup di batu. Jadi akar pasti di bawah batu. Jadi kemungkinan begitu tidak terlalu dipermasalahkan. Selain itu ini kan pasti terlihat ini. Coba Mas kamera ke depan. Ini kan udah asli nyokot ini apa namanya, udah nyengkram di batu. Ini yang saya maksud tadi. Ya, kalau apa ya formal itu kita harusnya nyari yang nyengkram sebenarnya. Kalau yang pasti dapat itu pasti yang nyengkram batu. Enggak nyengkram tanah gini, nyengkram batu juga bagus. Kalau di atas batu, kalau serut jarang nyengkram batu. Paling yang model-model Vickers model itu bisa nyengkram batu, gigit batu gitu. Atau yang buatan tangan manusia itu biasanya. Kalau ini alami, ini asli dari alamnya, dari batu ini. Oke Mas Panji, terus kita masuk ke pruning karena inti pembahasannya adalah ada di pruning. Yang pertama untuk orang awam, saya dulu pertama itu bingung, pruning itu apa sih? Pruning itu mencari ranting yang dikehendaki, mencari ranting itu pasnya apa, dia itu bagaimana, alur cerita alam itu bagaimana. Kalau bagian atas pasti ke atas, kalau bagian tengah itu pasti di sini dia seperti nyari yang sendiri. Diceritakan di awal. Kalau pruning itu sebenarnya nanti akan memperbanyak ranting-ranting baru ya. Setelah dicari itu diapakan? Apakah sekedar mencari batangnya, rantingnya, atau setelah dicari ada tindakan seperti apa? Tindakan selanjutnya setelah kita mencari-cari yang pas gitu. Iya, kita cari pas, umpamanya sini kan ada space. Ini pasti kita cari di sini besok harus ada, di sini harus numbuh. Jadi kita sisakan seperti ini umpamanya. Ini kan nggak saya potong. Ini buat ngisi space yang sini. Ini juga ini tidak saya potong karena nanti akan ngisi di sini. Kalau ini kan yang sudah selayaknya dikehendaki langsung dipotong aja. Iya. Berarti dipotong itu sama dengan di pruning itu tadi. Iya, pruning itu kan memotong. Berarti pruning adalah memotong cabang yang tidak diinginkan. Atau menginginkan tidak cabang juga, tapi juga melembutkan cabang bisa. Pruning itu tujuannya melembutkan cabang-cabangnya. Semakin dilembutkan nanti semakin rapat. Berarti setelah ranting-rantingnya semakin rapat. Jadi
coba kamera kita ulangi lagi, tadi sudah dibahas. Fungsi pruning itu apa, Mas Panji? Fungsi pruning itu menurut saya menghilangkan ranting-ranting yang tidak diinginkan. Ya istilahnya pemotongan, pemangkasan, dan mencari apa ya istilahnya, mencari ranting-ranting baru, ranting-ranting yang lebih sehat. Mungkin ada ranting tua yang harus dihilangkan, ranting yang pertumbuhannya kurang pesat harus kita hilangkan. Dan yang jelas intinya ya mencari kerapatan. Nanti semakin dipotong pasti akan tumbuh anak ranting begitu sampai rapat, nanti ada anak ranting, ada cucu ranting, sampai cicit ranting. Nih contohnya ini batang tunggal, batang, cabang, ini anak ranting. Anak ranting udah punya cucu, ini cucunya, ini cucu ranting. Cucu punya cicit, ini cicit. Cicitnya ini tumbuh apakah karena itu ada bekas potongan? Iya, karena dipotong nanti tumbuh anak lagi, tumbuh anak gitu terus. Nah. Oke, terus untuk pruning kita butuh alat apa? Alatnya sebenarnya gunting. Ini harusnya gunting pruning itu ujungnya kecil. Ini yang lebar yang bawah. Ini gunting biasa, saya pakai gunting biasa seadanya karena saya tadi nyari gunting mumet enggak ketemu. Saya nemunya ini ya gunting biasa dulu. Yes, alat seadanya nggak apa-apa, yang penting kita. Tapi ya harus lebih hati-hati. Ini karena dibuka sedikit aja lebar banget ini. Kalau pakai tangan itu gimana? Pakai tangan gimana maksudnya? Pruning dibubuti gini. Iya. Ya boleh, tapi untuk lebih hati-hati kita tetap pakai gunting. Kalau gunting kan bisa gini sampai, kalau diberudut pakai tangan kadang kan bisa sobek, nanti kambiumnya ikut terkelupas, nanti bisa mati, ini bisa kering nanti kalau sampai kambium terkelupas. Jadi lebih aman lah, cari aman pakai gunting aja, gunting pruning tentunya. Mungkin bisa dicontohkan gimana meruningnya? Iya. Nih seumpama ini, nah ini pas pangkal kita tek, nah gitu. Ini yang panjang-panjang ini gini aja tuh, nanti ini tumbuh lagi gitu. Ini seolah-olah rerumpunan di bawah, ini semak-semak. Saya ini sebenarnya apa ya, ini akar yang tumbuh. Kemarin ada akar tumbuh di sini, mau saya potong kok eman-eman, ya udah saya tumbuhin, ya udah saya pruning terus nih, ini jadi rapat. Mungkin kita cari yang bisa dicoba untuk pakai tangan. Oh, nyebrut itu. Iya. Itu sebenarnya gini, kalau yang besar-besar gini, batang besar kita berani pakai tangan. Tapi ini kan masih mau saya los, saya cari besarnya yang saya kehendaki. Ini contohnya kalau mau apa ya, nyebrut ini gini aja, kita tarik gini aja, jangan sampai kalau narik begini dari sini begini, jangan sampai ke sana. Kalau ke sana pasti mengelupas, sobek ya. Iya sobek, nanti bakal sobek itu. Oke, mungkin itu video dari kami. Terima kasih Mas Panji atas waktunya. Ya, selamat kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe, juga pencet tombol loncengnya
agar mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang perbonsaian duniawi.